Ya, ada dua baris bibit hasil grafting, yang kiri dan yang kanan. Yang kiri menggunakan entres yang masih hijau. Ini hasilnya, yang kanan menggunakan entres yang sudah coklat. Jadi pembahasan hari ini, bagus mana antara entres yang masih hijau dan juga yang sudah coklat. Ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini, saya mau kasih tahu teman-teman ya, bahwa apakah bagus entres yang masih hijau seperti ini, atau yang sudah coklat seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Karena lagi nggak ada yang coklat, jadi ini saya ambil contoh yang sudah berhasil di grafting saja. Jadi kalau kita melakukan grafting, tentu saja kita butuh entres ya. Entres yang bagus itu yang seperti ini ya. Hijau tapi dipegang keras teman-teman. Jadi jangan yang terlalu muda banget ya. Itu kurang bagus, biasanya malah busuk ya. Jadi masih hijau tapi sudah keras ya, itu bagus. Kalau masih muda banget itu bisa dibikin seperti ini, sambung pucuk ya. Ini masih muda banget, ini boleh. Nah, pembahasan kali ini adalah bagus entres yang masih hijau atau yang sudah coklat. Ya, di sini saya ambil contoh ya. Ini yang hijau dulu ya. Saya bahas yang hijau. Ini adalah entres yang masih hijau ya. Hijau tapi keras dan but-butnya jelas besar ya. Kalau kita mau grafting itu pilihlah but-but yang besar. Kalau bisa entresnya juga masih segar. Ini adalah Dickson ya. Jadi ini batang bawahnya menggunakan Isabella. Untuk entresnya ini Dickson. Nah, ini sudah seprut ya dan sudah berdaun agak banyak dibanding yang sebelah kanan. Nah, ini memang kalau kita menggunakan entres yang masih hijau, ini seprutnya atau pecah butnya ini jauh lebih cepat teman-teman dibandingkan dengan entres yang sudah coklat. Tapi kalau bagusan mana sebenarnya sama-sama bagus teman-teman. Nah, ini ya. Ini kan dari hasil entres yang masih hijau ya, hijau keras dan butnya besar. Sekarang kita bandingkan dengan yang berwarna coklat. Nah, ini pun sebenarnya bagus, sama-sama bagus ya. Hanya saja memang untuk seprutnya ini butuh waktu yang cukup lama. Kalau yang masih hijau itu umur 3 minggu, ini ada yang 1 bulan bahkan 1 bulan lebih ini baru seprut atau pecah tunas. Keunggulannya kalau kita menyambung dengan entres yang coklat seperti ini, keberhasilannya sebenarnya lebih tinggi teman-teman. Hanya saja memang seprutnya agak lama. Nah, biasanya juga bawa bonus bunga. Karena memang ini dari hasil pruning ya. Pruning otomatis entresnya juga sudah masuk generatif ya. Makanya kalau disambung juga rata-rata pasti membawa bunga. Ini contohnya jenis Veles ya. Semuanya membawa bunga. Seperti ini. Walaupun bunganya nggak bakal jadi buah ya. Paling saya buang karena ini fokus untuk pertumbuhan. Nah, bisa dilihat kalau yang sebelah kiri ini jumlah daunnya juga sudah cukup banyak ya. Karena memang jadinya seperti yang saya bilang itu jauh lebih cepat. Jadi 2 minggu biasanya sudah seprut ya. Kalau yang masih hijau, kalau yang coklat ini kadang-kadang 1 bulan malah kadang-kadang lebih. Cepet-cepetnya itu 3 minggu lah baru seprut. Dan sebenarnya ini sama-sama bagus ya. Mau yang hijau ataupun yang coklat. Ya saja memang kalau yang hijau ini biasanya memang suka busuk karena memang airnya atau kambiumnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang coklat. Ya, tapi kalau dipegang keras sih biasanya tidak seperti itu ya. Tapi memang kalau yang coklat seperti ini memang keberhasilannya jauh lebih tinggi, hanya saja jadinya jauh lebih lama. Jadi teman-teman bisa pilih saja, silahkan mau pakai yang hijau, mau pakai yang coklat. Kalau ditanya bagusan mana, saya jawab sama-sama bagus. Keduanya bagus. Karena, nah, sering juga ada yang bertanya ya, entres ini apakah harus
dari pohon yang sudah berbuah. Nah, di sini saya jelaskan ya. Ini ada pohon heliodor ya. Saya tanam 9 Januari 2022. Ini saya ambil entres dari pohon yang belum berbuah. Ini dari teman saya, Babe Udin ya, di Purwokerto. Jadi karena saya belum punya heliodor pada waktu itu, saya minta entresnya ya. Di sana juga belum berbuah, tapi bisa teman-teman lihat ya, di sini sudah berbuah. Bahkan ini buah kedua. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah entres harus dari pohon yang sudah berbuah? Kalau kata saya enggak teman-teman. Yang penting adalah validasi bibitnya. Kalau bibitnya valid, nggak masalah kalau buat nyambung. Ya, jadi karena memang bukan katanya ya, karena saya sudah buktikan sendiri. Jadi entres ini walaupun belum dari pohon yang berbuah, ini nggak masalah, tetap bagus. Ya, jadi kembali lagi ke pilihan ya teman-teman. Karena di sini saya tidak menspesialkan entres baik itu yang hijau ataupun yang coklat. Ini sebenarnya atau sejatinya sama-sama bagus. Saja memang waktunya kalau yang coklat ini cukup lama, tapi untuk keberhasilannya sebenarnya cukup tinggi. Ya, begitulah pembahasan hari ini tentang bagusan entres yang masih hijau atau yang sudah coklat. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, kalau bibit yang seperti tadi itu tentu saja belum siap jual ya. Kalau contoh bibit yang sudah siap jual itu, kalau dipakai Fatir Nursery yang seperti ini nih. Tingginya sudah 70 cm up ya. Ya minimalnya itu 50 cm lah. Akarnya sudah kuat, daunnya sudah tua. Diangkat juga sudah sangat kuat ya. Ini membuktikan bahwa perakarannya ini sudah sangat-sangat kuat. Ya, jadi buat yang mau pesen bibit, boleh WA nomor saya saja, silahkan teman-teman. Ya, jadi memang kalau membuat bibit itu memang perlu proses ya teman-teman. Jadi tidak 1-2 minggu jadi ya. Ini yang seperti ini sudah umur 2,5 bulan. Nah, kalau bibit memang saya produksi terus ya. Insya Allah kalau ada permintaan bibit, pasti ada. Walaupun nggak banyak-banyak banget, tapi adalah. Buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Karena di channel ini isinya semua tentang pengalaman saya selama ini nanam anggur ya. Dari pembibitan sampai pemanenan.